Yang saya hormati Pengelola Yayasan Sekolah Global Madani. yang saya hormati Bapak Ibu Ibu Pimpinan Pimpinan SMA, SMA, SMP, dan SMP, SD. dan SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMP, SD, kemudian SMA, kemudian staf, kemudian juga satpam dan lain sebagainya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, hidayah serta inayahnya hingga kita dapat melaksanakan acara di pagi hari ini yang insya Allah akan diadakan tausiah oleh Ustaz Dr. Ahmad Zainur Rashid. Kemudian salat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebagai qudwah kita. Beliaulah yang insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhirah. Baik, kita masuki acara yang pertama. Sebelum qabla kulli syai'in, nanti untuk acara yang mungkin kita langsung buka saja sambil menunggu yang lain. Mari kita buka dengan bersama baca kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menuju ke acara yang kedua, yaitu adalah Gema Wahyu Ilahi, yang insyaallah akan dipimpin oleh Ummi Kurnia Wahda, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman masih dulu ya. Main sendiri dulu ya. Kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menuju acara yang selanjutnya adalah sambutan KAYAS dari Yayasan yang akan diwakili oleh Waka Bidang Kesiswaan SD Global Madani kepada Abi Masyudi, SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Abi Fatah Hilman atas waktu yang diberikan. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Global Madani, Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul Qadir Salam, MSc. Yang kami hormati para pengelola yayasan, Prof. Nani, Ibu Liza Alfia, Dr. Erwanto, Ibu Diah, Mr. Ramadan, yang kami hormati dan juga takdimi pemateri kita, Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rosyid, SHIMA dari Semarang. Kami hormati para pimpinan unit SD, SMP, dan perguruan tinggi Al-Madani, serta alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita semua bisa bersilaturahim, bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan ini akan bernilai kebaikan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad huwallazi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa narju minhu syafa'ah yaumal qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian rutin bulanan ya. Ini adalah kajian rutin bulanan dan hari ini bertepatan dengan targhib ya. Targhib persiapan yang harus kita semua siapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menunggu beberapa hari lagi ya. Saat ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Rajab dan Sya'ban adalah dua bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga diperintahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini juga kita nanti akan bersama-sama mendengarkan ya mau'idhah hasanah tausiah dari Ustadzuna Dr. Zainur Rosyid SHIMA ya. Ustadz mohon nasihahnya ya. Mohon arahannya ya untuk kita semua, dan kami juga mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita simak baik-baik ya, kita dengarkan baik-baik dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang ikhlas, sebagaimana juga pesan Nabi bahwa jadilah kita itu kun aliman ya, jadilah kita orang yang alim, au mustami'an atau jadi pendengar, au muta'alliman atau jadi pelajar, au muhibban atau juga jadilah orang yang cinta dengan ilmu, wala takun khamisan fatahlak ya. Maka hari ini kita jadi muta'alliman ya, orang yang belajar. Maka
kita kondisikan ya, kita kondisikan seperti bejana yang kosong dan siap untuk menerima apapun kebaikan yang bermanfaat bagi kita semua ya. Kita buang jauh-jauh ego kita bahwa kita sudah tahu, kita paham ya. Karena syarat masuknya ilmu ke diri kita adalah manakala kita ikhlas ya, kita memposisikan kita belum tahu ya, dan insya Allah ilmu ya nurullah ya, ilmu Allah akan bisa masuk dan bisa kita terima dengan baik ya, insya Allah. Oleh karena itu silakan disimak dengan baik, dicatat ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengisi Ramadan ini dengan maksimal ya. Kita menyiapkan bekal yang cukup, membawa peralatan yang lengkap untuk berjuang dengan Ramadan ya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, insyaallah. Saya kira itu sedikit sambutan pagi hari ini atas nama Yayasan Pendidikan Qaulul Madani. Terakhir saya ucapkan juga sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Ahmad Zainur Rasyid ya, Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rasyid SHI MA, dan juga Abi Habibi ya, yang telah menginisiasi kegiatan rutin bulanan ini. Insya Allah sangat bermanfaat dan akan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya kira itu sambutan pagi ini. Jazakumullah khairan jaza. Astaghfirullahaladzim al-afwa, astaghfirullahaladzim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abi Masudi yang telah memberikan sambutan. Kemudian menuju ke acara yang nanti-nantikan adalah acara inti ya. Acara inti yang Allah akan dipandu oleh Ustaz Dr. Ahmad Zainur Rasyid SHI MA. Tapi sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Dr. Ahmad Zainur Rasyid SHI MA, kemudian tempat tanggal lahir di Pati atau Jawa Tengah, tanggal 19 September 1979. Kemudian beliau bertempat tinggal di Semarang. Kemudian riwayat pendidikan formal beliau, pendidikan S1-nya beliau tempuh di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian untuk S2 yang pertama, di Pasca Sarjana Fakultas Syariah Hukum Al-Jami'ah Ad-Da'wah Al-Islami, Libya, Afrika. Kemudian untuk S2 yang kedua kalinya, di Pasca Sarjana Fakultas Lintas Budaya dan Agama Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian untuk S3 beliau tempuh di Pasca Sarjana Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Islam, YIN Wali Songo, Semarang. Kemudian riwayat pendidikan pondok pesantren, beliau sudah juga pernah di pondok pesantren Maslaul Huda, kemudian di pondok pesantren Al Anwar, kemudian juga di pondok pesantren Al Munawwir, kemudian yang terakhir di sini dari pondok pesantren Pasca Sarjana Nawasiyah Yogyakarta yang diasuh oleh Profesor Yudian Wahyudi PhD. Baik, kita mungkin langsung saja ke acara intinya. Acara kali ini adalah yang bertemakan tentang Marhaban ya Ramadan, jalan takwa untuk hidup lebih bermakna. Mungkin kepada Dr. Ahmad Zainur Rasyid SHI MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Kita bersyukur ya. Saya nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammadinil mabzin rahmatan lil alamin. Ya, suaranya lebih jelas ya. Suaranya jelas, insyaallah. Ya. Jelas, insyaallah.
Ya, yang kita muliakan bersama tentu dari Ketua Yayasan dan jajarannya ya. Dan kali ini tadi diwakili oleh Ustadz Masyudi ya dari Yayasan. Alhamdulillah suaranya dan diksi kata-kata yang rasakan begitu menyejukkan ya. Dan juga dari jajaran pimpinan ya sekolah, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas, di sekolah global Madani ya. Saya tentu merasa bersyukur dan sekaligus merasa bahagia pada kesempatan pagi ini bisa bersilaturahmi ya kepada panggilan atau sapaan akrabnya apa ini, para Abi dan Umi ya. Sobat teman-teman semuanya, para aktivis penggiat ya, semua yang berkhidmah di yayasan sekolahan ini Global Madani, dari pilihan nama itu sudah sangat luar biasa ya, dan saya kagum dengan itu, dan termasuk saya pribadi yang senang dengan ilmu karena ilmu yang mengglobal, ilmu yang dengan saat apa biasanya akan menghantarkan pribadi itu menjadi pembeda dengan yang lain. How to be distinctive person itu memang ilmu diantaranya. Ya, banyak pribadi yang lahir ke dunia ini tapi lalu menjadi berbeda, salah satunya adalah karena ilmu. Nah, secara normatif tentu kita juga bisa merujuk yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Catatan pertama dulu yang selalu mengyang di telinga saya dari kakek sejak dulu itu, nah kalau engkau ingin ya lebih manfaat dan lebih mulia dalam satu komunitas atau satu daerah, maka engkau mesti lebih memiliki keistimewaan yang agak lebih dengan yang lain. Saya kira Global Madani ini juga sudah sangat different dengan yang lain ya, dan pribadi-pribadi yang di dalam kelas, bukan kelas ya, dalam majelis ini ya, join di dalam Zoom ini, saya kira juga pribadi yang sudah distinktif, sudah berbeda dengan yang lain, memiliki satu talenta yang lainnya. Nah, karena itu saya juga berbahagia sekali bisa sharing ya di kesempatan ini untuk membahas. Memang judulnya kita adalah tahun, karena kalau tiap hari saja itu ada yang istimewa gitu ya, maka tiap minggu juga ada yang istimewa. Apalagi setiap tahun Ramadan pasti lebih berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Keberbedaan itu bagi kita yang kemudian memiliki rasa dinaikkan sedikit, ya Rob terima kasih ya, waktu ini kami engkau sampaikan untuk menyambut bulan yang suci ini ya. Itu saja Allah mengangkat ya kemuliaan bagi pribadi yang senang saja bidukhuli Ramadan itu dengan mengharamkan ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Jadi Allah mengharamkan, melarang neraka itu meluapkan panas dan kegeramannya terhadap orang-orang yang suka dengan Ramadan. Nah, saya menyaksikan di dalam layar betapa kemudian wajah ya satu ekspresi dari Abi Umi ya yang luar biasa di lembaga ini. Mudah-mudahan itu juga bagian dari bagaimana mengantarkan lembaga ini untuk mendidik anak-anak kita, mengawal tarbiyah dari anak-anak kita yang nantinya menjadi generasi-generasi yang insya Allah ya turut membangun bangsa dan negeri ini jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu yang awal ya, ekspresi kebahagiaan saya ya Ustaz dan para Umi dan Abi, dan ya saya merasa jadi satu keluarga karena dulu panggilan di rumah itu saya Abah ya. Dan para jamaah itu biasanya Abah. Lalu oleh beberapa keluarga Bu diganti saja gitu.
Ya udah Abi dan Umi. Nah sekarang anak-anak sudah terbawa juga itu. Jadi tadi saya merasa ini satu chemistry gitu ya di dalam konteks kita berta'lim pada kesempatan kali ini. Baik, yang kedua ya Ustaz dan para Abi dan Umi, saya tentu bertahadus binikmah ya. Saya sudah memiliki satu tekad di dalam kolbu untuk ya semaksimal dan sebisa yang saya lakukan untuk senantiasa berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena dari awal menuntut ilmu dari mulai pesantren, khususnya di strata S1 ya di Jogja, dan saya lanjutkan ke Timur Tengah, bahkan kemudian di ya saya menemani istri juga di beberapa negara barat begitu, dan juga kembali lagi di Indonesia. Lawatan-lawatan tadi itu diberikan kesempatan beasiswa. Itu ya. Ya, saya masih ingat profesor yang dulu sekjen sekretaris jenderal pendidikan itu waktu memberikan beasiswa juga beliau berkata Indonesia tidak membutuhkan kembalian beasiswa dari kalian berupa materi gitu. Saya masih ingat lalu apa yang dibutuhkan Indonesia? Ya, ingin nanti mengharapkan kembalian itu kontribusi dari para lulusan-lulusan baik magister ataupun doktor yang sempat ya diberikan kepercayaan beasiswa itu dalam rupa kontribusi kepada masyarakat gitu. Nah, dan saya bersyukur tuh ya sudah 15 tahun ini bergabung di dunia pendidikan seperti juga Abi dan Umi. Di Darul Quran kami melalui dakwah itu, dan juga alhamdulillah di kampus Islam ya Sultan Agung di Semarang. Baik, itu ungkapan ekspresi. Kita masuk ya ke bagaimana lalu Ramadan itu menjadi hal yang sesungguhnya memang mulia, dan setiap sesuatu yang disentuh dengan Ramadan itu mulia. Jadi ruh kita sebagai seorang muslim, begitu ada kata muslim, Islam kita itu mestinya kunci yang kedua adalah rahmatan lil alam, jadi rahmah bagi yang lain. Sebagaimana juga kalau kita lihat apa yang menjadi kata kunci dari ulama sebagai pewaris Nabi yang kemudian kita lanjutkan sebagai sosok ustadz dan ustazah ya di lembaga sekolahan kita masing-masing, itu adalah ra'yul rahmah, menjadi pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, pandangan yang penuh kasih sayang biasanya tidak muncul ketika kolbunya itu tidak penuh dengan rahmah. Nah, jadi kolbunya itu penuh rahmah, maka ra'yu pandangannya dia akan memunculkan kasih sayang. Ungkapan yang penuh makna. Kalau kita sitir atau kita ambil satu rujukan dari Rasulullah betapa mengajarkan husnil mar'i muslim malayani. Kata kuncinya di situ. Orang dikatakan dalam bahasa becoming a good or excellent Muslim itu adalah tarkuh malayani. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nanti kita tarik di bulan Ramadan. Di Ramadan itu maknanya ya wujudnya adalah ekspresi ritual perilaku yang sunnah. Jadi kalau kemudian kita agak emosi kepada siswa, anak didik kita, itu bukan lagi sunnah, makruh bahkan kepada keharaman. Kira-kira di situ. Ya. Jadi kalau Abi Fatah misalnya di Habibi itu ya, kita sudah agak capek nih, apalagi sudah di hari ke-17 Ramadan gitu. Lalu wah daripada nunggu maghrib kelamaan gitu, yuk main catur gitu ya. Ustaz ya, main catur sesungguhnya boleh enggak ya? Ya, boleh. Ada yang kemudian mengatakan makruh kalau mensia-siakan. Tapi bagi yang tadi kita katakan ingin menjadi pribadi di bulan suci yang lebih mulia, yang lebih excellent, maka main catur diubah menjadi amalan yang lebih manfaat. Qiraatul Quran, ya. Lalu pilihan-pilihan
kalaupun ngabuburit yang memberikan makna, ya, berbagi di sore hari dengan para tetangga, dengan orang-orang yang barangkali emang membutuhkan saat itu. Ya, saya di beberapa izin share Ustadz ya, untuk lebih variasi ya. Oke, saya beberapa uretannya nanti mohon juga didiskusikan barangkali kesempatan yang istimewa ini. Ya, jadi kita mengikhtiarkan di bulan Ramadan lebih bermakna. Kita lihat ya dalam konteks ini bagaimana lalu melihat situasi yang ada sekarang. Mau tidak mau ini adalah kondisi kekinian di dalam konteks tantangan global, kita hidup di dalam situasi ini. Kalau puasa kita tidak memiliki dampak, maka ini selalu disindir oleh Rasulullah. Coming sign hadhu al-jual atas, ya. Banyak orang yang puasa itu hanya lapar dan dahaga. Jadi ada challenge di era globalisasi ini, ya, ada enabling aspek baik di ranah politik, kita paham bersama, ekonomi, ya, walaupun kita bergerak di dunia pendidikan karena anak-anak didik kita akan terarah ke sana, termasuk pendidikan generasi milenial. Kalau di Jawa Tengah ini ya Ustadz ya, ini sudah mulai ini SD dan lainnya udah mulai kemarin. Nah, di pesantren beberapa sudah mulai, yang negeri, yang swasta sudah agak lama. Dan putra saya sendiri di pesantren sudah 2 tahun ini juga tetap dengan prokes yang ketat ya. Nah, artinya di generasi milenial ini memang mau tidak mau kita harus lebih tertantang di sana. Nah, dampak-dampak itu mau tidak mau kita bisa melihat ada kapitalisme global. Kalau dulu anak-anak kita ya itu cukup di rumah tongtek dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ya ada tren yang selalu kita ingin antisipasi, itu ada fashion, fun, food, kesenangan ya, yang kalau di Jawa itu baik Timur, Jawa Barat sampai Jawa Tengah itu sekarang itu berlomba-lomba. Untuk apa itu? Berlomba-lomba membuat wahana-wahana rekreasi. Ya, jadi setiap kabupaten itu punya lahan untuk kemudian rekreasi. Ada media kuliner. Ya. Lalu makanan, pakaian yang begitu luar biasa. Kita sekarang tinggal di konteks yang sedemikian itu. Bahkan putra saya sendiri ketika masih 10 tahun yang lalu ya, atau 7 tahun yang lalu SD itu, di sekolahan SD ya, juga di Darul Quran saat itu, dengan ya rata-rata memang agak ekonomi menengah ke atas gitu. Begini Ustadz, dia bilang, Bu, saya dibelikan ini mainan-mainan itu di salah satu swalayan besar, mall besar itu ya di Jawa Tengah itu. Saya bilangkan begini, nah kamu nggak usah silau. Kok begitu? Kamu sudah pernah itu ya di mall besar di Sydney ataupun kemudian di South Australia saat itu, saat kami sedang lawatan studi di sana. Apalah lagi kalau persoalan ini. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan untuk glamor di dalam fashion, fun, dan food tadi. Nah, ini pulang dari pesantren kemarin itu juga Ustadz, ini teman-teman mau nongkrong-nongkrong. Loh, nongkrong di mana? Ini di salah satu resto di Solayan besar gitu, di mall besar. Kalian ngapain? Ya nggak apa-apa, kan selama ini beberapa tahun juga ngapalin Quran terus, Abi gitu. ya sekali-kali lah gitu. Ya itu tren, ya, tren di generasi kita. Karena everybody sekarang juga sudah pegang smartphone, anak-anak kita yang secara tidak langsung di online ini juga luar biasa. Nah, dampak-dampak ini kita bayangkan kalau kita sendiri itu lemah, tidak menjadi tadi itu the excellent persons, the good Muslim, kita influence mempengaruhinya agak juga berat. Oke. Agak berat. Nah, ini
baru taraf awal. Bagaimana dengan taraf yang kedua? Taraf yang kedua ketika kita lihat, ya alhamdulillah ya, seperti sekolah madani ini, global madani luar biasa. Ya, oke. Nanti. Ini di Jawa Barat, Pak. Ya. Yang dulu cukup viral ya, di kemiskinan. Apalagi ini isunya nggak tahu Ustaz di sana Abi dan Umi ya, lumayan ya, minyak goreng ya. Ramadan begini berjibaku ya. Ini sudah mulai agak turun dari pandemi ke endemi. Ini beberapa jamaah juga sudah kita berangkatkan untuk umrah. Ya, narkotika, masya Allah. Ya, anak-anak SD itu kemarin ada kepala sekolah itu yang kemudian geleng-geleng. Kenapa? Di Senin hari itu nempeleng gurunya itu. Ternyata diselidiki, diruntut, dia sedang mengkonsumsi. Ditanya, kamu dapat akses dari mana? Ternyata dia sempat dolan dengan teman-teman SMP-nya yang di bantaran rel kereta. Kalau sudah begitu itu luar biasa. Ya. Jadi ada human trafficking, kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa ya. Nah, termasuk tentu pendidikan moral. Dan kita bersama-sama, saya samalah ya posisinya dengan Abi dan Umi dan para ustaz semuanya. Kita memiliki tanggung jawab. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Mestinya kita takut, khawatir kalau kemudian nanti kita meninggalkan generasi yang dhi'afa, yang lemah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dzurriyyatan dhi'afa, generasi-generasi yang uneducated people, yang kemudian low integritasnya, yang kemudian juga kuliah misalnya ya Nyun Sewu di kampus itu kadang juga orientasi mengejar ilmunya juga sudah agak terdominasi oleh hal-hal yang lain begitu. Ini menjadi tantangan kita. Baik, saya lanjutkan, kita nanti bisa sharing bersama. Nah, ini ya saya Ustadz 15 tahun ini mendampingi teman-teman konselor di Jawa Tengah. Ini agak lama juga pertanyaan itu. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufitat syayatin. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, itu sudah Ramadan juga, konon setan itu juga belenggu. Tapi kenapa para ibu itu masih saja emosi, para bapak-bapak itu masih juga meluapkan kejengkelan dengan umpatan-umpatan tertentu. Aku, Abi, ayah ini sudah bekerja luar biasa, siang sore Ramadan saya ini, tapi buka masak pakai makanan kayak begini. Misalnya ya. Ini besok pagi ini sudah harus berangkat ke sekolah. Jadi level menjadi turun. Level poin menjadi turun. Kenapa? Ya karena nafsu. Ya. Insya Allah nanti kita teliti ya hasilnya bagaimana kemudian as-syaitan ya'idukumul faqra wal fahsya. Jadi setan ini memang bawaannya suka mengajak kepada yang fahsya. Berarti para ustadz-ustadz gimana? Ya berarti ya setannya juga lebih jeli. Ya, maka setan lebih menggoda. Dari mana biasanya? Nah, saya begini, ya Abi dan Umi, punten berbagi ya. Biasanya begini, untuk mendeteksi ya. Kalau kita lagi jauh dari Allah, melakukan hal-hal yang kurang baik, ya itu dibiarkan aja. Ya. Jadi kalau sebaliknya Allah itu sedang mahabbah, rasa cintanya kepada kita itu lebih kuat, itu biasanya ditegurnya tepat. Contoh misalnya, ya Ibu atau Umi Dina ya, sama Ibu Umi Latifah
Kalau Allah itu lagi senang, biasanya nanti monggo dicoba sendiri. Kita lagi puasa dengan giat, sahurnya cakep gitu ya. Lalu apalagi bentar saya mencari sumber suara. Ya, enggak ketemu saya. Baik, Mas Kohosnya dikondisikan aja ya, saya tak fokus. Jadi kalau kemudian Umi Latifah sama Umi Dina itu lagi disayang sama Allah, biasanya melakukan hal yang kurang baik itu langsung ditegur. Ya. Saya mengisahkan yang lain, walaupun tidak secara persis, tapi itu seringkali dari para jamaah juga menyuguhkan hal yang sama. Suatu waktu hal yang sederhana, sholat tepat waktu itu menjadi nilai luar biasa. Biasanya orang-orang yang menjaga sholat waktu, apalagi di bulan Ramadan, itu ada relasi dengan percepatan mencapai target. Ya, kalau di lembaga, kebetulan kami di Sultan Agung, itu begitu ada azan, semua aktivitas di kampus berhenti. Sistem IT di kampus diberhentikan. Portal kampus, Satpam Security langsung diturunkan. Tidak ada yang boleh lewat, keluar, masuk. Nanti nunggu. Di kampus begitu. Jadi komputer semuanya dihentikan. Semua mahasiswa, semua staf rektorat yayasan, semuanya ke masjid. Itu kapasitas 5.000. Lumayan. Percepatan target-target akreditasi, international accreditations gitu ya. Itu lebih teraih. Nah, untuk pribadi kita ya Abi dan Umi, monggo kita coba ke dalam. Ya, dalam 1 bulan itu coba aja ada azan, langsung kemudian kita ke masjid atau kemudian berjamaah bagi yang ibu-ibu berkumpul sendiri berjamaah begitu atau turut ke masjid ke mushola. Ya, lakukan hal-hal yang sunnah. Itu lebih luar biasa dan Ramadan sistem lingkungan itu mendukung. Kenapa? Karena lembaga, institusi dan apapun di kita itu relatif itu tersupport di bulan Ramadan, ya kan? Kajian banyak, layanan-layanan kemudahan itu banyak sekali. Itu salah satu keberkahan di bulan Ramadan. Nah, kaitannya apa? Ini ketika Ramadan masih malas, berarti kemalasan kita diukur di situ. Ramadan itu menjadi kita untuk melihat seberapa gesit, seberapa kemudian kemalasan yang objektif itu bisa diukur. Jadi kalau malam kita memang sudah Ramadan, tidak tahajud lagi, ya sudah memang kebiasaannya begitu. Udah Ramadan nggak tahajud. Kenapa? Karena oleh sistem kita disupport dengan sahur. Apalagi mungkin Umi dan Abi sudah terbiasa dengan yang sunnah. Ya, yang sunnah itu mesti lebih hebat. Kalau di dalam beberapa penjelasan yang lain, kalau ingin jadi top, ya memang pilihannya adalah di amalan yang sunnah. Ya. Nah, tadi disebutkan juga oleh Al-Qari' Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan kalau target kita tidak naikkan rugi. Ini santri-santri awal Ustadz di Darul Quran di pusat. Ini awalnya cuma 8 ya dulu dan sekarang sudah ribuan di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah Darul Quran kita bersyukur karena menggerakkan para santri, para siswa ya untuk di boarding school, di pesantren itu sampai ke perguruan tinggi juga dekat dengan Al-Quran. Kita mengikhtiarkan karena sederhana saja ya Abi dan tentu One Day One Juice itu sudah lewat. Terus gimana ya kita niatkan nanti maksudnya udah sudah enggak ya Al-Quran ini
kalau di bulan Ramadan ya ada kiai di Jawa Tengah Ustadz, itu kalau Ramadan dia menghatamkan minimal sehari 2 kali. Jadi kegiatan lain itu dikurangi memang untuk penghafal tertentu yang ini. Ya paling tidak kita ada juz tadi, 1 Ramadan 1 hataman. Ya, ya kur 1 hari bisa 2 juz gitu. Pada subuh, pada zuhur ambil separuh juz, nanti ba'dal isya. Setelah tarawih kita lanjutkan lagi. Jadi kalau Ramadan nanti kita lewatkan dengan qiraatul Qur'annya, dan kita biasanya terserah mau pakai yang Quran hafalan atau yang besar seperti ini, mangga akan. Dan saya yakin Abi dan Umi ya, para penggiat di global tentu sudah terbiasa. Tapi kalau kemudian kita ingin meningkatkan lagi ya, maka ya mau tidak mau Quran ini menjadi concern bersama juga. Dan saya menyaksikan ya, sekalipun Ustadz ya di Demak itu, daerah salah satu kabupaten, itu ada yang pernah divonis oleh dokter sudah stadium sekian gitu dengan kankernya ya, dan apa namanya dia hanya bertekad, dia ngomong, berjanji, berdialog dengan Allah ya. Bentar ya. Jadi ada satu hal yang kemudian dia lakukan. Ya Rob, saya ingin sebelum meninggal dunia beberapa bulan, izinkan saya menghafalkan Al-Quran. Gitu, Ustaz. Lalu, ya biarkan saya meninggal, tapi saya sudah menghafalkan beberapa juz. Ketika kemudian betul dia hafalkan, 2 bulan kemudian, enggak mati juga itu. Belum meninggal. 1 tahun dia sudah hafal 15 juz. Di tahun yang kedua, dia hatamkan itu, dan dia mencoba untuk cek kankernya itu. Ternyata apa? Setelah dia hafal Al-Quran itu, dengan tekad yang kuat tadi itu, ya, Quran dengan tekad yang kuat di dalam dirinya itu menjadi imun yang luar biasa, sehingga kanker yang sudah stadium sekian tadi itu kemudian menghilang. Dan dokternya, that's the mystery of life. Ini adalah bagian dari misteri kehidupan. Kadang saya bilang sama para mahasiswa juga PGSD, PGMI gitu, Ibu kalau mau menguji, bukan menguji ketidakbenaran, tapi kalau mau lebih meyakinkan diri dengan Al-Quran, ya itu ada ibunya yang menguji, Ustadz, ya Umi dan Abi. Dia kebetulan guru di PAUD begitu, terus dia ambil di perguruan tinggi, kita mengajar beliau, dan beliau juga punya sampingan jualan bakso. Gitu. Nah, Al-Quran yang diturunkan di bulan suci ini, beliau ingin uji, meyakinkan dirinya lah, lebih yakin itu. Dia tutup itu warungnya. Lalu dia hanya baca Al-Quran dari pagi. Yang unik adalah dia sudah siapkan itu bakso 100 mangkok, tapi dia tidak buka toko baksonya itu. Setelah jam 9, jam 10, jam 11, nggak ada yang ngetuk pintu. Menjelang zuhur ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum, yuk. Waalaikumsalam. Oh, kok warung baksonya ditutup? Ya ini saya mau deres Al-Quran. Ternyata apa? Temennya tadi itu, beberapa rumah sebelahnya, ternyata lagi punya arisan. Dan pesanannya nggak datang. Akhirnya pesan secara mendadak bakso pada temannya yang tadi yang jualan. Jadi dia semakin terkejut. Tapi kemudian warung yang dia tidak buka tapi dia sudah sediakan, dan dia mendaras Al-Quran dengan gitu, meresapi, lalu Allah datangkan sebagai magnet rezekinya. Bakso 100 itu dipesan tanpa dia harus membuka warungnya. Ya, tentu pola-pola demikian tidak exactly persis mesti kita tiru, tapi percayalah bahwa Al-Quran yang memang juga diturunkan di bulan suci, bila kemudian kita dekatkan, itu juga menjadi hal yang luar biasa. Ya. Ini Al-Quran. Ya. Nah, oke. Kita lihat. Ya, kebayang nggak? Tiap hari ya, makanan masuk. Ini kalau di kitab Nashahul Ibad pada murid-murid kita ya, pada santri terutama, saya selalu pesankan kalau mau cerdas, pintar, ya kurangilah banyakkan makan.
nanti kurang gizi. Nah, enggak. Kalau kurang gizi itu enggak. Ya, apalagi ustadz-ustadz yang nampak di layar ini, insya Allah lah sejahtera, insya Allah, dan makin sejahtera. Dan kesejahteraan itu walaupun relatif tentu, insya Allah kita yakini gitu. Nah, lambung, hati, empedu dan usus besar. Saya kemarin habis ketemu Ustadz dengan juragan yang kebetulan kena COVID dan hampir meninggal dunia. Dan itu pembiayanya hampir 1 miliar. Betapa sekarang dia jauh lebih dermawan, sekarang menjaga betul, ya karena merasakan mau mati kayak apa. Puasa ini menjadikan kita sehat itu sangat luar biasa. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwa puasa menjadi beban, itu ada yang aneh. Kira-kira di situ ya. Nah, oke. Ustaz Fatah, ada berapa menit untuk saya? Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau tinggal beberapa menit tolong saya diingatkan. Ya, alhamdulillah 93 ya hadir di sini, nanti kita bisa share. Nah, beberapa hal ya yang patut kita syukuri Abi dan Umi. Mungkin juga beberapa Abi Umi sudah pernah diperjalankan Allah di bumi, Allah di negara lain ya. Yang saya tahu di barat ya, seperti kami yang sedang menuntut ilmu misalnya di Australia itu, maka biasanya waktu summer itu rata cuaca sampai 40-45 dan itu setiap kita dilarang juga keluar rumah untuk bekerja dan lain sebagainya atau ke kampus. Biasanya teman-teman di student kita itu ke mall-mall besar yang ada blowernya besar. Jadi itu udah agak masyhur. Indonesia, ya Indonesia, ngapain di mall? Bukan belanja. Cari blower, kipas angin karena saking panasnya itu. Dan itu puasa kita, itu lebih dari 18 jam. Indonesia itu paling nyaman kita. Karena hanya 13-14 dari jam 4 sampai jam 6. Nah, ya, kita udah sahur jam 2, setengah 3. Nanti isanya jam 10 atau mendekati jam setengah 10. Panjang sekali dan panas. Nah, kita ini udah hujan, rintik-rintik, pada ngeluh, itu aneh. Ya. Nah, makanya ya mudah-mudahan ya saya turut berdoakan Abi dan Umi nanti juga Allah perjalankan lah, dan untuk Global Madani saya kira juga it's easy ya untuk kemudian bisa bersafari study di berbagai sekolah-sekolah dunia lainnya begitu. Dan kita bersyukur juga gitu. Misalnya di Timur Tengah gitu. Cuacanya luar biasa. Gurun Sahara kayak begitu. Kita ini tanaman luar biasa mudahnya. Nah, Ramadan kalau kita tidak tingkatkan dengan segala hal, kalau saya sederhana aja Ustaz, bagi saya yang di Allah kesempatan untuk motivasi. Kalau anak-anak kita mau hebat, bismillah, kita kurangi tidur, kita kurangi makan. Insya Allah itu tirakah luar biasa, anak nanti akan berdampak kepada anak kita. Nah, seberapa kemudian kita mampu untuk itu ya alam gitu, sesuai kemampuan kita. Jadi di sini imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, ikhtiar yang kuat, ya ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Kita kenapa sulit ya nyuwun sewu kalau misalnya Abi yang kena cicilan Bang ya untuk leasing rumah, kendaraan atau rumah itu. Dan saya konselor selama sekian lama di Jawa Tengah itu memang grade tertingginya para penghutang. Nah, kenapa begitu? Biasanya itu tadi, lifestyle-nya terlalu tinggi, lalu begitu mudah akses pinjam bank. Padahal kita bisa memakai cara lain yang Allah kasihkan. Hidup ditahan dengan kesederhanaan, kurangi makan, ya, dan kurangi tidur di tengah malam. Ramadan itu menjadi lompatan yang luar biasa. Karena habis kita tarawih malam, kita tadabbur Quran. Karya-karya monumental itu juga banyak dihasilkan di bulan Ramadan. Dan saya menyaksikan dari penelitian saya sendiri di beberapa mahasiswa yang sekarang alhamdulillah ya, dari mahasiswa kita ada yang doktor, ada yang master, sudah bertengger juga di berbagai lembaga itu rata-rata mereka yang rajin bangun tengah malam. Karena dulu Ustadz ya, kita mahasiswa itu kita asramakan.
Dan kita amati itu yang rajin bangun tengah malam. Ya, jam 2 mereka sudah bangun malam, sudah tadarus Quran. Mereka juga menghafalkan sebelum tahajud. Itu keren sekali. Ya. Jadi Umi, Abi kalau mau ngapalin Quran, mau baca Al-Quran yang dampaknya lebih luar biasa, pengalaman kami itu. Ya. Dan itu yang sering kali kita. Kalau orang barat, mereka 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5. Kita itu dari sebelum orang lain bangun, kita sudah bangun. Jam 3 itu sudah bangun. Tahajud, tadarus Quran, tahfidzul Quran. Ya. Mendoakan guru-guru kita, mendoakan siswa-siswa kita. Ya. Sampai sekarang kalau saya bimbing skripsi itu kalau mau tanda tangan mahasiswanya nggak punya wudu, saya tahan dulu, ambil wudu. Kita udah ini. Kalau persoalan ijazah ini gampang, saya bilang. Tapi keberkahan dari ijazahmu, skripsimu rampung. Habis ini kamu kemudian dapat jodoh yang bagus, kamu dapat pekerjaan yang berkahin. Apa enggak cakep itu? Nah, Allah suka dengan orang-orang yang menjaga wudhu karena dia bersuci. Allah jamal yuhibbul jamal. Allahu jamil, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan termasuk al-ilmu nurun, ilmu itu dari cahaya. Cahaya itu dari kesucian. Maka ya Ustaz, jadi kalau kita berani mengatakan dan melatih anak-anak kita jaga wudhu, dawamul wudhu dari mulai SMP, insya Allah lah. Nah, anak kita SMA, kuliah itu juga mudah-mudahan lebih smart ya, layanan beasiswanya itu lebih itu ya itu ya alam, tapi itu yang selama ini banyak terjadi ya. Baik, nah sekarang kita lihat lagi. Nah, ini kalau kita tidak maksimalkan ya, Abi dan Umi termasuk di keluarga kita rugi gitu. Jadi tahajudnya yang biasa agak lost, kita sahur. Pilihannya terserah. Mau sahurnya duluan, kalau teman-teman di Libya dulu kita sahur itu jam 12 malam, Ustaz. Jadi karena memang persoalan di ini ya, di kampus, di mat'am, dapur, itu mereka tutup jam 12 malam mat'amnya. Nah, kita karena orang Indonesia biasa sahur itu jam sebelum subuh, ya maka bawa makanan lagi. Sahur jam 12 tapi bawa makanan lagi, dibawa ke kamar, ditambah ceplokan telur kayak gitu ya. Nah, ini saya kira di beberapa akhir nanti kalau ada tambahan waktu ya kita bisa diskusikan, tapi setidaknya di end ya, poin-poin ini kalau kemudian dibahas panjang lebar tentu akan memakan waktu. Dan nanti kita bisa berdiskusi. Kalau ada tambahan waktu, nanti saya tambahkan beberapa tambahan materi. Makasih, terima kasih. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Kepada Ustaz Rashid. Mungkin kita akan lanjutkan kepada tanya jawab saja, Ustaz. Yeah. Kita mungkin memberikan kesempatan kepada 3 penanya saja. Waktu kita hanya cukup sampai 9.40 ya. Mungkin ada beberapa dari guru kita yang ingin bertanya, langsung mengangkat tangan saja di kolom komentar. Mungkin dari yang pertama ada dari Uminanda Fitri ya. Saya Fadil, waktu dan tempat kami laporkan. Baik, terima kasih Abi Fatah, terima kasih juga untuk Pak Ustadz Zainur Rashid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda, saya ingin bertanya untuk tadi materi yang di awal-awal kan dikatakan bahwa saat bulan Ramadan itu para iblis dibelenggu ya Pak Ustadz ya. Nah, namun kan tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ada
kejahatan, tetap ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan gitu. Kalau seperti itu, apakah berarti memang itu berdasar dari manusianya atau ada makna lain dari dibelenggu tersebut? Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Abi Fatah. Terima kasih kepada Miss Nanda Fitria. Mungkin pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab saja, Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi simbol-simbol kemudahan di bulan Ramadan itu Allah tampakkan sebagaimana simbol dari Isra dan Mi'raj ya, yang beberapa waktu lalu kemudian diperingati betapa kemudian Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Jadi Allah itu menunjukkan ayah kebesaran di situ. Kalau kemudian kita lihat ya dasar dari apa tadi saya sandingkan dengan Isra dan Mi'raj. Allah yang perjalankan. Jadi Rasul itu ditampakkan betul terhadap orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang kemudian qiraatul Quran, orang-orang yang kemudian berzina dan lain sebagainya. Maka aneh juga kejujuran, kepercayaan itu tidak berdampak kepada kita apa yang kemudian pernah ditunjukkan oleh Rasulullah dan beliau satu-satunya nabi yang diangkat ke langit saat itu. Lalu kaitannya dengan bulan Ramadan, simbol-simbol betapa kemudian surga begitu mudahnya atau Allah menggelontorkan sekian termasuk di malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr itu layanan-layanan yang Allah sampaikan, betapa kemudian nafsu kita ini, ya gitu ya, Umi ya. Ini yang kemudian tadi menjadi indikator. Jadi kalau melihat disiplinan orang, lihat dari seberapa kemudian dia mampu untuk disiplin. Ya. Nah, ketutup. Ya, jadi seberapa kemudian dia mampu untuk disiplin, ya Umi ya, itu dari sholat. Wa awwalu ma yuhasab, dan awal nanti dihisab itu sholat. Di hadis itu setelah sholat adalah puasa. Nah, puasa ini menjadi identitas dari orang-orang yang sudah mendisiplinkan dirinya di dalam persoalan menjaga waktu, tanhanil fasya wal munkar, dilanjutkan dengan puasa itu. Nah, puasa ini di bulan Ramadan, layanannya Allah sudah membuka sekian banyak kemudahan. Abwabul jannah. Surga kalau kita nikmati, kalau indikator yang kita ambil dari Rasulullah, kita punya pasangan hidup yang baik, soleh, soleha, itu indikator kebahagiaan. Anak-anak yang soleh, soleha, itu indikator yang itu. Rumah, hunian yang nyaman, ini indikator juga. Kendaraan yang nyaman, termasuk sahabat-sahabat yang baik, itu adalah indikator. Nah, bagaimana itu? Semua di bulan Ramadan itu dibukakan oleh Allah. Nah, kalau ada di bulan Ramadan masih malas, ya itulah batasan kita menjadi orang-orang, kalau kita melihat dari simbolistik itu ya, menjadi orang-orang yang kusala, orang-orang yang pemalas. Udah Ramadan, qiraatul Quran standar. Ditinggalkan atau kurang ya. Sholat duha nggak dilakoni. Ya, kalau mau percepatan rezeki, ya memang duha lah itu. Ustaz berarti kita nggak tulus. Enggak, ketulusan itu karena ini diberikan oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah kasih itu. Ya, bahkan kemudian layanan sampai inna ma amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana Allah mau kasih? Umi Nanda berangkat ke Ashford University untuk melanjutkan ya, kemudian ke Damaskus. Nah, kita takarub kepada Allah tadi di bulan Ramadan itu luar biasa. Kenapa? Karena nafsu-nafsu dari eksternal tadi itu sudah lebih Allah kontrol. Dan kita tinggal bagaimana mengelola nafsu kita sendiri. Begitu Umi ya. Saya kira untuk ya, singkatnya. Baik Ustadz, berarti tetap jawabannya bergantung pada pribadi manusianya masing-masing untuk mengendalikan. Betul. Makanya banyak juga orang-orang yang masih tetap melakukan keburukan di bulan. Iya. Betul. Baik, berarti memang dari pribadi orangnya ya Ustadz ya untuk mengendalikan nafsu dalam dirinya. Iya, betul. Terima kasih Ustadz, terima kasih Abi. Iya. Dirayakan.
Kayaknya Abi Fata masih unmute ya, mute ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, ini dari Abi Taufik kebetulan ya. Mungkin Abi Taufik bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abi. Izin bertanya, Ustadz, terkait sikap kita ini sebagai seorang pendakwah. Jadi kita lihat kan kalau di Ramadan itu sepertinya menjadi sebuah seremonial ya, sepertinya untuk beberapa orang-orang atau umat Islam yang kalau masjid itu ramai hanya bulan Ramadan gitu. Tarawih ramai, kemudian masjid itu seperti luar biasa gitu. Nah, apa sikap kita itu harus seperti apa gitu ketika keadaan di masjid di tempat saya misalnya demikian itu sudah bertahun-tahun gitu, dan sering kita sampaikan di kultum, di pengajian bahwa hal-hal seperti itu jangan menjadi sebuah seremonial gitu. Tapi sebenarnya sikap kita itu harus seperti apa gitu? Apakah harus terus jangan bosen-bosen atau gimana ya, Ustadz? Mohon pencerahannya ini, Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang untuk istiqomah itu luar biasa ya. Saya kutipkan langsung di kitab Riyadhus Shalihin ya, di surah Hud itu ya, atau di Fussilat ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika la takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannah ya. Jadi memang pahalanya orang-orang yang istiqomah itu luar biasa, Ustaz Abi ya. Menjadi orang yang punya keramat itu. Ya, keramah itu bahasa lainnya kan karomah. Ya, kalau Abi kita ini pengen jadi Abi, Umi yang punya keramat, harus punya kehebatan. Salah satu kehebatan yang ini itu istiqomah. Dan saya punya kiai yang dulu ketua MUI pusat itu. Begitu istiqomah, tapi nggak ada yang berani masuk. Satu lagi istiqomah, begitu azan selesai, beliau sudah langsung pintunya terbuka. Bahkan itu pun terbawa. Bupati, gubernur, kementerian itu kalau berkunjung ke beliau, habis maghrib nggak ada yang berani, habis isya nggak ada yang berani. Karena tahu beliau istiqomah, keramatnya itu ba'da asar, kalau enggak pagi jam 9. Nah, orang-orang yang istiqomah yang seperti itu, memang Allah kasih kemuliaan. Nah, bagaimana kita dengan istimrarud dakwah? Ya, kalau saya mengutip misalnya Gus Mus salah satunya, ruhud dakwah di kita itu melemah. Abi dan Umi itu, everybody, we are dai. Kita ini seyogjanya menjadi dai, pengajak. Lalu pola dainya menjadi 3. Kalau kita mampu, ya misalnya seperti saya, ya masih agak berbincanglah di Jawa Tengah ini. Tapi kalau enggak, setidaknya ada beberapa tokoh ya, saya lihat ya, Abi ya, itu dengan perilaku. Jadi mau sosial sekitarnya ikut atau enggak urusan. Dia pokoknya ada azan ke masjid. Begitu ada tadarus Quran, dia dawamkan ba'da subuh. TPQ dia gerakkan. Masjid-masjid itu kan kosong. Nah, saya ingin juga menggerakkan para mahasiswa di Jawa Tengah ini, hidupin itu masjid-masjid itu. Anak-anak kita itu kasihan, TPQ udah wisuda terus sudah merasa selesai dengan Qurannya. Eman-eman itu. Jadi gizaul qalbinya kurang. Nah, bagaimana dengan menyemarakkan? Saya membayangkan memang kalau kita punya kesadaran nanti kan tiap hari adalah Ramadan, indah sekali. Indah itu. Ya, nah itu kalau di Jawa Tengah saya mengajak para jamaah itu untuk riyadhah, terus Abi ya. Riyadhah ini di dalam kerangka menjadikan kita lebih istiqomah dengan yang sunnah, ya, dengan berbagi kita dan seterusnya itu. Nah, itu berawal dari mana? Saya kira the first step is from ourselves. Bagaimana Abi kita ar-rijal qawwamun itu mengajak istri-istri kita, mengajak anak kita, baru kemudian ke tetangga. Nah, sisi yang lain kayaknya kita butuh support.
Nah, itu kolaborasi Abi dengan lembaga fundraising. Jadi anak-anak itu kalau ada jajannya biasanya lebih seneng gitu. Saya itu kadang gemes itu dengan para takmir masjid. Bukan jengkel, tapi gemesnya gini, Bu, saldo di kotak masjid itu kan banyak. Bu, jangan dipakai untuk membangun gedungnya tok itu loh. Ya, sisihkan untuk privat anak-anak kita, ya, untuk kemudian mereka happy, senang di masjid begitu. Jamaah juga begitu. Ya, kalau memang ada ini digerakkanlah ekonomi produktif berbasis masjid itu. Nah, kita mari sama-sama gitu di lingkungan masjid sendiri. Saya kebetulan ini sedang dipilih juga untuk di yayasan masjid. Saldonya mulai naik di kampung itu di Pati bahkan Abi ya itu sampai 300 juta loh saldo masjid itu. Nah, nanti kapan-kapan global ini sama Abi Habibie itu ke Jogja ya. Di Masjid Jogokarian itu bagus sekali itu untuk bagaimana menggerakkan masjid sehingga masyarakat sekitar juga bisa terbawa sejahtera. Mengatakan ya, insya Allah. Mungkin cukup untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Yang apa? Oh ya. Halo? Pripun? Iya, halo. Ya. Iya, Pak. Pripun? Gimana? Mungkin untuk pertanyaan kedua kita cukupkan sampai sini saja. Oh ya, iya. Sudah terbatas dengan waktu. Baik. Oke. Mungkin ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari penyampaian beliau itu adalah tentang bagaimana kita menjadi lebih baik Ramadan dengan cara menjadi dari hadis Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagaimana pendidik yang baik adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian menjadi pendidik yang baik, sabar, memberikan pengaruh bagi anak, agar menghasilkan generasi-generasi yang tidak lemah, ya Ustaz ya. Menghasilkan generasi yang tidak lemah seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim di'af khafu 'alaihim, ya. Maka ditakutkan ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah itu akan berdampak negatif seperti itu. Kemudian layaknya kita sebagai pendidik juga menciptakan dinamika yang islami, khususnya dalam Ramadan ya. Bagaimana kita membiasakan diri kita menjadi lebih baik, kemudian menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Mungkin ada yang saya kutip dari perkataan dari Abu Bakar alaihissalam. Kemudian bulan Rajab adalah bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bagaimana kita menyiram tanaman-tanaman kita yang sudah kita tanam, kemudian yang akan kita panen di bulan Ramadan. Ini adalah hasil yang dimana butuh istihad atau butuh perjuangan yang memang kita harus lawan, maupun itu nafsu, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jazakallah khair Ustaz. Kemudian langsung kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu doa. Mungkin kepada Ustaz Dr. Ahmad Zainur Rasyid, SHIMA, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Abi dan Umi, para asatidz yang berbahagia, mari kita sama-sama ya berdoa. Dan tidak tahu dari lisan siapa yang kemudian Allah lebih jabah. Kita yakini bahwa dari qalbun yang damai ya, insya Allah semoga dikabulkan harapan baik kita, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk bangsa negara ini, insya Allah lebih bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdi yafi na'amuhum kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'ala Salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Fatah, ya Razzaq, ya Alim. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ampuni dosa-dosa kami, ampuni khilaf kami ya Allah. Barangkali karena ketidakberdayaan kami mengekang nafsu kami ya Allah. Masih saja melihat hal-hal yang maksiat, memperturutkan lisan untuk berujar yang tidak baik. Kadang kami tidak terlalu sabar dengan takdir bahkan nasib yang kami terima. Sesungguhnya nasib itu pun terbaik untuk kami. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr. Seringkali kami ya Allah masih saja berburuk sangka terhadap takdir. Bahkan tidak sabar menjalani apa yang telah menghadirkan kepada kami. Kami tak pernah melihat
hal-hal yang selama ini ya Rabb Engkau tidak hadirkan. Mata ini begitu indah menatap dunia, tapi kadang tidak kami syukuri. Karena kami jarang membantu orang-orang yang tidak bermata. Padahal mereka sesungguhnya ya Allah begitu rajin menghafalkan kalam-Mu, begitu semangat mereka mengamalkan apa yang tertulis di dalam Quran-Mu ya Allah. Mereka begitu rajin tengah malam tanpa kedua kaki mereka bersujud memohon hanya kepada-Mu ya Rabb. Kami para pengajar yang kadang dipanggil Abi, Umi, Ustaz, apakah masih pantas jika kami ya Rabb masih bermalas sedangkan murid kami, siswa kami, santri-santri kami, mahasiswa, mereka menunggu doa-doa kami. Karena sesungguhnya ya Allah ilmu dari Engkau, mahabbah terhadap guru, mahabbah terhadap murid menjadi kemudahan ilmu itu ya Allah. Ya ilahana ya Rabbana, kami sadar dan sadarkan diri kami adalah para pengajar. Jagalah kalbu kami untuk menterturkan banyaknya materi dalam hidup kami. Kecukupan hidup kami, kemakmuran di saat kami menyaksikan murid-murid kami berbahagia mereka menuntut ilmu. Nikmat mereka menghafalkan Quran, belajar ilmu. Mereka bahagia mencium tangan para guru-gurunya. Di masa pandemi ini ya Rabb, Engkau telah mengajarkan kesabaran bagi kami. Maka Ramadan ini ya Allah, kuatkan diri kami. Kuatkan fisik kami, kuatkan pikiran kami untuk lebih tulus mendidik kami, keluarga, dan siswa-siswa kami ya Rabb. Kalaulah memang ya Rabb, tangan ini Kau hadirkan dunia, izinkan dari tangan ini menjadi tangan yang derma, yang berbahagia, menyentuh anak-anak yatim, yang kadang tidak mampu untuk memanggil ayah dan ibu mereka, karena Engkau telah memanggilnya lebih dahulu ya Rabb. Ya ilahana ya Rabbana, mampukan kami dengan ilmu, kecukupan rezeki untuk membantu, wujudkan cinta kasih kami untuk mahabbah terhadap guru, terhadap orang-orang yang kami cintai, para tetangga dan semuanya ya Rabb, anugerah Engkau semoga kami syukur. Ya ilahana ya Rabbana, kami turut mendoakan para abi dan umi di sekolah global Madan ini yang Allah, Engkau perjalankan untuk ke tanah suci-Mu Madinah ya Rabb. Amin. Engkau hajikan kami ya Allah. Engkau wujudkan cita-cita kami memiliki hunian yang nyaman, kendaraan yang nyaman, mahasiswa, siswa semuanya, para guru-guru semuanya ya Allah, memiliki ketenangan qalbu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian Abi Umi, terima kasih sekali silaturahminya pada kesempatan ini. Semoga juga ta'lim bersama kita, saling berbagi pengalaman ya, walaupun mungkin ya terbatas Abi ya, waktu yang ada. Mudah-mudahan lain kesempatan, dan saya semoga lain kesempatan bisa bersafari ke sana ya. Jika ada acara saya bisa mampir insya Allah, atau silahkan sok Abi Umi kalau lagi ke Semarang ya, komunikasi Mas Habibi punya nomor kontak saya, nanti bisa saling bersilaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Rahman Rashid yang telah meluangkan waktunya dengan berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita seluruh aktivitas Sekolah Global Madani. Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya. Mungkin kita bisa akhiri dengan membaca kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir kita sama-sama berdoa dengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oke. Jazakumullah khairan katsir. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir kepada Abi Umi sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, photo session mohon to on kamera.
Pak Habib minta tolong Pak Habib. Udah diambil Pak Yan. Oke, silakan yang belum on cam masih ditunggu. Bagaimana dia, Bibi? Sudah Habib Fatah, sudah. Nggak dihitung. Hitung Gaby, Mbak dihitung. Iya, dia. Nggak dihitung. Oke. Makasih ya, Bib. Habis edit. Iya, Prof. Sehat, Prof. Sehat, Prof. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Prof. Ya, 2 minggu yang lalu saya baru dari Semarang. Oke. Sultan Agung ya? Iya, Sultan Agung, Prof. Menantu saya S1-nya di Sultan Oh, Agung. Masya Allah. Fakultas apa itu, Iya, Prof? mau mampir ke kampus tapi udah waktunya sempit sekali. Jadi jangan gitu. Iya, ini. Kampus lah, pokoknya bagus. Kita insya Allah kawan-kawan ke Semarang lagi mampir. Siap. Iya, Ya. di kampus ada mahasiswa 200 penghafal Quran itu, Prof. Iya. Ya, jadi Saya yang dari Semarang Ustadz. Masya Allah. Dari mana Umi Semarangnya? Lamper Sari. Oh, Lamper ya, dekat ya. Dekat ya. Semakin besar Uni Sulam ya. Alhamdulillah ya. Habib Hasan Toha itu selalu memotivasi. Pokoknya yang menghidupkan wakaf Allah akan kasih kehidupan yang lebih dah. Amin. Ya, tapi Bu Dia nggak sekolah di sana ya? Di Semarang Bukan. sekolah. Saya dari Magelang aslinya kalau saya. Oh, Masya Allah ya. Magelang itu kota tersejuk ya di Jawa Tengah. Tapi sekarang rame juga. Iya. Magelang bersenyum ya Bu. Foto Gemilang. Gemilang. Magelang Gemilang. Magelang Gemilang ya. Ayolah kapan-kapan nanti ngicipi gudeg Magelang ya. Beda dengan Jogja ya. Ini aliran sungainya itu. Tahu hanya sangat bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih ya Ustadz. Ndarakan Umi. Nuhun Bu Dia sudah hadir Nuhun semua ya. Baik. Nuhun Abi. Izin live ya. Sami. Monggo Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma, idem Bu Dia ya. Jadi semoga semua Prof Ni. Sehat Terus malam Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ya Habib Fatah ya? Sudah ditutup ya? Sudah ditutup tadi. Sudah, Bi. Ya.